Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dengan NIM 22016029. Kali ini saya akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Yang pertama yaitu pengertian wawancara. Wawancara menurut KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat atau sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio dan ditayangkan pada layar televisi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. Selanjutnya, jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua ada wawancara terpimpin, yaitu dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Selanjutnya, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Kemudian ada jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Maksudnya dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang dikehendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang jawaban apa yang hendak diberikan. Biasanya dengan pertanyaan terbuka ini penjawab lebih santai, tetapi kadang-kadang juga dapat membuat penjawab kelabakan hendak memulai jawaban dari mana. Yang kedua adalah pertanyaan hipotetik terbuka. Pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakan hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Yang ketiga, pertanyaan langsung ditujukan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat seperti ya dan tidak. Kemudian ada pertanyaan tertutup, pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan tersebut, jawaban mudah dipahami dan dapat menghemat waktu. Yang kelima yaitu pertanyaan beban, yang menimbulkan beban berat bagi penjawab yang disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Kemudian ada pertanyaan terpimpin, yaitu pertanyaan yang diikuti dengan jawaban arah. Dalam pertanyaan terpimpin, pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya ada pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan olah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya pun cocok untuk orang ketiga. Selanjutnya ada lembaran bimbingan wawancara yang terdiri dari identitas diri, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, anak dari bersaudara, agama, pendidikan, alamat, dan daftar pertanyaan yang terdiri dari 12 buah. Di antaranya yaitu, apakah Anda memiliki teman di sekolah atau di lingkungan sekitar rumah Anda? Yang kedua, apakah Anda sering bermain bersama teman-teman Anda? Kemudian bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda? Bagaimana perasaan Anda saat berkumpul dengan teman sebaya Anda? Seringkah Anda bermain atau berkumpul dengan teman-teman Anda? Menurut Anda manakah yang lebih penting, saudara bermain atau teman-teman Anda? Dan banyak pertanyaan lainnya. Yang praktik wawancara. Yang pertama itu dialog antara peliput berita dengan narasumber. Yang kedua, perlu diketahui seluk-beluk narasumber. Adapun aturan dalam wawancara yaitu penanya harus mengenaki pribadi narasumber.
Yang kedua, penanya hendaknya memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Kemudian, penanya sebaiknya memberikan kuesioner. Lalu, narasumber hendaknya membaca hasil catatan wawancara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.